Ingat, jangan keluar dari desa ini tanpa seizin Pak Le. Kata-kata itu selalu terucap setiap Pak Le meninggalkanku di desa. Sebenarnya tidak masalah, toh warga desa ini juga sudah mulai akrab denganku. Apalagi masakan Bu Le juga membuat aku betah untuk ada di rumah. Kliwon, turun, nyari opo toh? Ucapku yang masih selalu heran dengan tingkah laku Kliwon yang berbeda dengan monyet pada umumnya. Seringkali ia menaiki atap rumah dan terus menatap ke arah barat. Entah insting apa yang membuatnya selalu melihat ke arah sana. Untungnya walaupun seperti itu, Kliwon selalu menurut apabila mendengar perintah dariku. Cahyo, Pak Le pergi lagi ya? Ucap Mas Gimin yang kebetulan berjalan melewatiku. Iya mas, biasa, ada tugas negara, nganterin pejabat negara ke pasar malam, jawabku. Eleh, sing genah kowe Jul, balas Mas Gimin yang segera pergi setelah mengusap-ngusap kepalaku. Aku hanya tertawa kecil melihat reaksi Mas Gimin atas jawaban isengku. Setelah Kliwon turun, aku mengajaknya ke kebun pisang di belakang hutan untuk mencari makan sekaligus mengisi waktu. Seperti biasa, setelah memasuki kebun pisang, Kliwon melompat dari satu pohon ke pohon yang lain tanpa lelah. Awalnya aku kesulitan mengikutinya, namun kali ini aku sudah mulai terbiasa. Kemanapun dia pergi, aku sudah siap untuk mengikutinya. Kami mengumpulkan beberapa pisang yang kami dapat dan memakannya di salah satu dahan pohon yang besar di hutan itu. Panjul, ngambil pisang lagi, ucap Bu Darmi pemilik kebun pisang yang tiba-tiba datang untuk membersihkan kebun. Iya Bu, minta dikit ya, nanti Panjul bantu bersihkan kebunnya, ucapku yang merasa malu pada Bu Darmi karena ketahuan mengambil pisang di kebunnya. Iya, nggak apa-apa, yang penting dipilihin, jangan pisang yang untuk dijual, balas Bu Darmi. Bu Darmi memang sangat baik kepadaku, namun tetap saja aku harus menjaga etika. Jangan sampai ia jatuh miskin karena pendapatannya dari berjualan pisang jadi bangkrut gara-gara aku dan Kliwon. Setelah kenyang dengan pisang dari kebun Bu Darmi, aku dan Kliwon melanjutkan janjiku membersihkan kebun itu. Kliwon cukup mahir mengumpulkan daun-daun pisang yang sudah kering dan jatuh dari pohonnya lalu mengumpulkan ke satu tempat untuk dibakar. Sudah Cahyo, sudah bersih, tinggal pulang aja. Ini bawa buat di rumah, ucap Bu Darmi sambil membawakan kami sesisir pisang lagi. Wah, malah dikasih lagi, terima kasih ya Bu, ucapku yang segera mencium tangannya dan pamit ke Bu Darmi. Tak disangka, Kliwon juga mengikuti tingkahku. Ia mengambil tangan Bu Darmi dan mencium tangannya seperti yang aku lakukan. Sontak terlihat raut muka gemas di wajah Bu Darmi. Bule, aku bawa oleh-oleh, ucapku dengan bangga saat memasuki rumah yang sudah tercium bau masakan. Dikasih Bu Darmi lagi, sudah bilang terima kasih belum? Ucap Bu Le yang menerima sesisir pisang yang aku bawa. Ya sudah dong, Bu Le masak sayur lodeh lagi ya? Tanyaku mendadak menjadi lapar setiap kembali mencium aroma masakan Bu Le. Iya, sana mandi dulu, nanti selesai mandi masakannya sudah siap, perintah Bu Le. Siap Bu Komandan, ucapku yang segera menurut sambil melakukan pose hormat layaknya seorang prajurit. Dan Bu Le hanya menggeleng-geleng saja melihat tingkahku. Baru saja selesai mandi, tiba-tiba terdengar suara pintu rumah diketok oleh seseorang. Permisi, ucap seseorang memanggil dari luar. Bu Le yang mendengar ucapan itu segera keluar membukakan pintu. Pak Le belum pulang toh Bu? Tanya seorang bapak warga desa yang sepertinya ingin menyampaikan sesuatu. Itu loh Bu, di rumah timur muncul pocong lagi, anak-anak pada ketakutan. Bu Le menanyakan dengan detail mengenai kejadian itu, namun bapak itu hanya mendengar dari warga yang lain. Terdengar ucapan bahwa Bu Le akan menyampaikan kejadian ini kepada Pak Le begitu ia pulang. Bapak itu menyetujuinya, namun sebelum ia pulang ia sempat menyebutkan sebuah kalimat yang membuat aku penasaran. Bu Le, kata beberapa warga, pocong itu makhluk dari bangunan di belakang hutan itu. Bangunan di belakang hutan? Ada bangunan apa di sana? Setelah Bu Le menutup pintu itu, aku segera menanyakan rasa penasaranku kepada Bu Le. Bu Le, di belakang hutan memangnya ada bangunan apa? Bu Le hanya mengusap kepalaku dan menjawab sambil berjalan.
Nanti kamu juga tahu. Jangan ke sana ya. Suatu saat pasti Pak Le akan ngajak kamu ke sana. Aku mengangguk. Jawaban Bu Le setidaknya bisa sedikit menahan rasa penasaranku, walaupun sebenarnya aku tetap penasaran bangunan apa yang kira-kira dimaksud oleh warga itu. Mumpung masakan Bu Le masih hangat, aku segera mengambil piring dan nasi untuk Bu Le dan juga mengambil nasi setinggi gunung di piringku. Ya ampun Cahyo, kayak gak makan seminggu aja, ucap Bu Le yang terheran dengan tingkahku. Gak apa-apa Bu Le, biar Cahyo kenyang dan cepat besar, biar tambah kuat, jawabku yang segera memilih lauk yang sudah tersusun rapi di meja makan. Kasihan Pak Le, gak kebagian sayur lodeh seenak ini, ocehku dengan mulut yang masih dipenuhi oleh makanan. Bu Le hanya tertawa saja melihat tingkah lakuku sementara Kliwon sibuk sendiri dengan pisang yang dibawakan Bu Darmi tadi. Bu Le, kalau Cahyo coba nanganin pocong yang muncul di rumah timur, boleh gak? Tanyaku sambil melanjutkan makan. Yakin kamu gak kabur kayak kemarin lagi? Tanya Bu Le yang masih ragu. Aku diam sejenak sambil melanjutkan makan. Memang benar, bisa jadi nanti aku kabur lagi saat melihat sosok pocong menyeramkan. Tapi bila tidak nekat, aku tidak akan bisa berkembang. Cahyo coba ya Bu Le, kalau emang gak berani ya pulang lagi, jawabku santai sambil menyelesaikan makananku. Segera setelah membereskan meja makan dan mencuci piring, aku segera pergi ke pendopo belakang dan mencari buku yang digunakan Pak Le untuk mengajarkan ilmu batin. Aku mencoba mengulik-ngulik kembali mengenai ilmu untuk menenangkan makhluk halus, terutama yang akan kucoba hadapi nanti, pocong. Bu Le, Cahyo pamit ya, ucapku sambil berlari keluar, namun Bu Le malah menyusulku dan memberikan aku sesuatu. Tunggu dulu, ini. Kalau kamu gagal nyalain ini, terus pulang ya. Bu Le memberikan aku sebuah korek api tua dengan ukiran kuno. Aku tahu benda ini. Ini adalah benda yang digunakan Pak Le saat menolongku dulu. Dengan segera aku mengangguk dan meninggalkan rumah. Rumah timur adalah rumah yang letaknya beberapa kebun dari rumah Bu Le. Tidak jauh dan aku juga sudah sering melewatinya. Makanya aku berani ke sana. Rumah ini sudah ditinggali cukup lama oleh pemiliknya dan belum ada yang menceritakan kemana perginya mereka. Setelah malam, warga desa biasanya sudah masuk ke rumah. Namun kali ini aku beruntung. Masih ada Bu Darmi dan beberapa warga yang masih beraktivitas di luar rumah. Setidaknya sepanjang jalan yang gelap ini aku tidak terlalu ketakutan. Sayangnya setelah mencapai rumah timur yang dikelilingi oleh kebun, penerangan sudah benar-benar hampir tidak ada. Aku berjalan hanya berbekal penerangan dari cahaya bulan dan akhirnya sampai tepat di depan rumah itu. Rumah ini terbuat dari kayu namun tidak terlalu tua. Saat sampai di pekarangan rumah ini, Kliwon terlihat sedikit gelisah dan aku pun mulai berhati-hati. Aku mengintip ke arah jendela rumah yang sedikit terbuka untuk mencari petunjuk. Namun hanya ada kegelapan yang ada di dalam ruangan itu. Saat hari semakin larut, aku sudah merasakan hawa keberadaan yang tidak biasa. Suara burung gagak yang jarang terdengar kali ini berkali-kali memecahkan keheningan malam. Seolah merasakan sesuatu, Kliwon tiba-tiba melompat masuk ke dalam rumah tanpa seizinku dan menunggu di sebuah ruangan di rumah itu. Aku bingung dan segera bersiap pergi dan menghampiri Kliwon. Namun tiba-tiba hawa dingin yang sejak dari tadi menggangguku membuat aku tidak mampu menoleh. Mungkinkah Kliwon melihat sesuatu di belakangku sehingga ia menjauh? Aku memaksakan kepalaku untuk menoleh ke arah belakang, walaupun sebenarnya mungkin aku sudah tahu apa yang akan muncul di belakangku. Sesosok jasad manusia yang terbungkus kain kafan dengan wajah pucat yang terus menatap ke arahku. Seketika aku terjatuh tak mampu menahan rasa takutku. Namun aku sudah membulatkan tekad untuk menenangkan makhluk ini. Aku membacakan doa-doa yang sebelumnya pernah diajarkan Pak Le untuk menenangkan makhluk itu, namun makhluk itu tidak bergeming. Bukan karena doa itu tidak bekerja, tapi sepertinya makhluk itu memiliki maksud lain. Ia saling berpandangan dengan Kliwon yang menatap dari dalam rumah seolah terjadi komunikasi di antara mereka. Tak lama setelah itu, pocong itu pun menghilang. Seolah mengerti akan sesuatu, Kliwon melompat ke bahuku dan melompat lagi meninggalkanku ke hutan sebelah barat. Aku mencoba mengejarnya namun ia terlalu cepat. Dan setelah cukup lama, aku baru sadar. Arah Kliwon itu berlari ke arah bangunan yang ada di belakang hutan.
Aku merasakan dilema harus mengejar Kliwon atau melapor kepada bule. Sampai suatu ketika suara ramai mulai terdengar di sekitar desa. "Ani mas, Ani belum pulang. Biasanya sebelum maghrib ia sudah pulang." Terdengar suara Bu Darmi dari jauh. "Yang benar Bu, hati-hati Bu. Kemarin ada juga anak kampung sebelah yang hilang dan sampai sekarang belum kembali," ucap salah seorang warga. Bu Darmi terlihat was-was. Ia meminta bantuan warga untuk mencari Ani, anak sematawayangnya yang umurnya tidak jauh denganku. Saat aku memutuskan untuk pulang terlebih dahulu, aku berpikir, apa mungkin Ani dan anak yang hilang dari desa sebelah itu berada di bangunan belakang hutan tempat di mana arah Kliwon berlari. Mungkin aku bisa menanyakan pada Bule. Tapi kalau sekarang aku pulang, mungkin Bule tidak akan mengizinkan aku untuk menyusul Kliwon. Kasihan dengan Bu Darmi bila Ani benar-benar tersesat di bangunan itu. Aku terhenti sejenak tepat di depan rumah Bule. Rasa khawatirku mulai mengalahkan rasa takutku dan aku memutuskan berlari kembali ke arah Kliwon pergi, bangunan di barat hutan desa. Hanya dengan sandal jepit dan sarung yang menghangatkan tubuhku, aku berlari menerjang pohon-pohon di perbatasan desa. Aku sedikit mengenal hutan ini, namun aku belum pernah tahu apa yang ada di sebaliknya sampai akhirnya aku menyeberangi sebuah sungai. Samar-samar terlihat bangunan besar yang sudah terbengkalai di luar hutan. Bangunan besar dengan cerobong asap yang sangat besar dan beberapa bangunan pendamping dengan arsitektur Belanda. Bangunan ini dulunya adalah sebuah pabrik. Aku memperhatikan sekitar bangunan. Bukan hutan lagi yang berada di sini, melainkan rumah-rumah Belanda yang sudah pastinya tidak ditempati lagi. Jadi ini adalah tempat yang dilarang dimasuki oleh warga desaku. Sebenarnya aku cukup takut. Seorang anak kecil sendirian di ujung hutan berhadapan dengan bangunan pabrik tua besar terbengkalai. Lumut dan sulur besar dari pepohonan di sekitarnya sudah hampir melahap bangunan tersebut. "Kliwon!" teriakku mencoba mencari keberadaan temanku itu. Aku berjalan selangkah demi selangkah. Halaman lapang pabrik ini terasa cukup terang dengan sinar bulan purnama yang menyinari. Beberapa pohon pisang liar terlihat tumbuh subur di dekat pabrik itu. Dan aku tahu di sekitar tempat itu sudah pasti ada sosok makhluk yang mengintip dari sela-sela daun di atas pohon pisang. Pintu pabrik itu terbuat dari besi dengan ukuran yang sangatlah besar. Salah satu pintu terbuka setengah membuat siapapun bisa keluar masuk seenaknya. Aku mengintip sedikit tanpa maksud untuk memasuki bangunan itu. Gelap, tak ada penerangan sama sekali di sana yang membuat aku merasakan tak ada gunanya untuk masuk ke dalam sana tanpa membawa penerangan apapun. Awalnya aku memutuskan untuk pulang, namun tiba-tiba terdengar suara dari dalam pabrik tersebut. "Tolong!" Suara anak kecil terdengar lirih dari dalam bangunan itu. Aku tahu dengan jelas itu adalah suara Ani. "Ani, kamu Ani kan?" Aku berteriak sambil memasukkan kepalaku ke dalam pabrik tersebut hingga suaraku menggema. Aku pastikan seandainya ada seseorang di pabrik itu, ia pasti akan mendengar. "Cahyo, Cahyo kan?" ucap suara itu. Setelah memastikan itu suara Ani, aku segera berlari ke dalam bangunan mencari keberadaan Ani. "Ani, kamu di mana?" Aku berlari ke sekeliling bangunan itu hanya bermodalkan cahaya bulan yang masuk melalui langit-langit. "Cahyo, tolong cari bantuan." Terdengar ucapannya berasal dari salah satu ruangan di lantai 2. Aku segera berlari ke atas menaiki tangga yang terbuat dari besi bordes. Suara berisik langkah kakiku terdengar jelas menggema ke seluruh bangunan. Aku mencari ke asal suara itu hingga sampai di salah satu ruangan yang diisi oleh sebuah mesin besar. Hanya butuh waktu sebentar untuk menyadari itu adalah mesin penggiling tebu dan aku segera menyimpulkan bahwa tempat ini dulunya adalah pabrik gula. Di sudut ruangan yang cukup besar itu terlihat seorang anak kecil meringkuk di antara mesin tersebut. "Ani!" Aku segera berlari menuju tempat di mana anak itu berada. Anak perempuan itu menoleh. Wajahnya terlihat sembab, namun aku bisa memastikan bahwa itu adalah Ani. "Cahyo, harusnya kamu jangan masuk," ucap Ani tiba-tiba. "Kamu ngomong apa, Ani? Ayo kita pulang. Ibumu nyariin terus dari tadi." Ani menggeleng sambil menyeka air mata yang mulai menetes lagi. "Enggak, Cahyo. Kita nggak bisa keluar lagi," Ani berkata dengan suara sesenggukan sambil menunjuk ke salah satu sudut bangunan. Aku memperhatikan tempat itu.
Terlihat samar-samar bayangan yang bergoyang-goyang seperti tergantung di atas sesuatu. Rasa penasaranku membuat aku mendekat dan di sana terlihat seorang anak kecil yang setengah badannya di bagian atas tergantung di antara langit-langit bangunan, tanpa ku ketahui di mana bagian tubuh yang lain. "Ani, itu apa?" tanyaku yang mulai ketakutan dengan pemandangan yang sudah aku lihat. "Makhluk itu mencari korban, Cahyo. Hari ini dia. Malam ini bisa saja aku atau kamu yang sudah memasuki bangunan ini," jelas Ani masih dengan tangisnya. Aku memaksa menarik tubuh Ani untuk keluar dari ruangan itu. Perlahan selangkah demi selangkah aku menuju pintu sambil mencoba melupakan apa yang aku lihat barusan. Namun saat berhasil mencapai pintu, pemandangan di luar ruangan jauh berbeda saat pertama kali aku masuk tadi. Aula bangunan yang sedari tadi sepi kini dipenuhi dengan sosok-sosok makhluk kecil seperti anak-anak dengan wajah pucat dan hampir semuanya dengan anggota tubuh yang tidak utuh. "Mau kemana?" ucap sosok makhluk yang menghadangku di depan pintu. Sosok tubuh anak kecil pucat dengan tangannya yang menggendong kepalanya sendiri. "Dia akan menjadi teman kami. Kalian juga." Segera aku menahan niatku untuk keluar ruangan dan mencari salah satu sudut yang paling aman di ruangan itu. "Maksud kamu kita nggak bisa keluar karena makhluk-makhluk berwujud anak kecil itu?" tanyaku pada Ani. Ani hanya menggeleng, terlihat berharap sesuatu yang akan ia ceritakan tidak benar-benar ada. "Kata anak-anak yang mati tergantung tadi, yang akan menyerang kita adalah makhluk yang meminta tumbal anak-anak dari sejak pabrik ini didirikan," jelas Ani. Aku merinding mendengar cerita Ani. Seketika hujan turun begitu deras membuat suasana di ruangan ini menjadi semakin mencekam. Aku mencopot sarungku dan mengenakannya kepada Ani agar ia tidak kedinginan. "Memangnya kamu sudah lihat makhluk itu?" tanyaku pada Ani, dan ia pun mengangguk. "Tadi kami berdua, tapi saat menjelang maghrib makhluk itu menangkap anak itu dan aku gak tahu lagi apa yang terjadi sama dia," jawabnya Ani dengan menahan rasa takutnya. Aku tidak mau menyerah. Entah mengapa kondisi seperti ini membuat aku lebih berani. "Ani, kita pergi dari sini. Kalau makhluk itu belum muncul, harusnya kita bisa menerobos hantu anak-anak itu." Tapi belum sempat berkata lebih jauh, aku segera menggandeng tangan Ani dan membawanya keluar ruangan itu. Sama seperti tadi, hantu anak-anak korban tumbal itu masih memenuhi aula pabrik. Dengan segera aku merogoh kantongku dan mengeluarkan sebuah korek api pemberian Bule dan menyalakannya di depan makhluk-makhluk itu. Seketika cahaya kuning mengelilingi aku dan Ani. Makhluk-makhluk berwujud anak kecil itu merasa terusik dengan cahaya itu dan menjauh dari kami. Perlahan-lahan kami berjalan menuju pintu keluar. Ani yang merasa takut dengan semua sosok itu hanya menyembunyikan wajahnya di balik punggungku. Sayangnya saat kami baru berhasil turun, tiba-tiba terlihat bayangan makhluk yang sangat besar di belakang kami. Aku mencoba menoleh ke belakang dan melihat sesuatu bentuk seperti tangan besar yang sangat panjang meraih ke bawah dari atas lantai. "Gila, makhluk apa yang memiliki tangan sebesar itu?" pikirku saat itu. Perlahan terlihat bayangan besar menutupi cahaya bulan yang masuk dari lubang langit-langit pabrik itu. Bentuknya menyerupai badan manusia namun sangatlah panjang. Aku tidak tahu lagi harus berbuat apa. Cahaya kecil dari korek api ini mungkin tidak mampu melindungi kami dari makhluk itu. "Ayo ke sini." Samar-samar terdengar suara berbisik dari salah satu sudut bangunan. "Matikan api itu." Suara itu terdengar semakin jelas hingga aku memastikan itu adalah suara perempuan. Namun dengan ilmu yang sudah kupelajari dari Pak Le, aku bisa merasakan tidak ada niat jahat dari suara itu. Dengan segera aku mematikan korek api dan mengikuti arah suara itu berada hingga sampai di sebuah ruangan kecil yang sangatlah gelap. Makhluk berwujud anak kecil itu kembali berkumpul namun tidak di tempat kami berada. Sesekali aku menutup mulut Ani yang masih menahan nangis agar makhluk-makhluk itu tidak menyadari keberadaan kami. Entah kami harus bersembunyi sampai kapan. Hujan terdengar semakin deras di luar bangunan dan membuat suara berisik dari besi dan seng yang terhantam oleh tetesan air hujan. Kami menghitung detik demi detik yang mencekam dengan sesekali mengintip mengenai keberadaan makhluk hitam besar itu. Saat aku mencoba memberanikan diri untuk keluar, aku kembali mengurungkan niatku saat melihat lengan besar itu sudah menggenggam bagian tubuh anak yang tergantung tadi dengan darah segar berceceran di tangannya.
Kalaupun menunggu sampai pagi adalah pilihan yang terbaik, mungkin akan aku coba bertahan hingga saat itu. Mungkin saja itu yang terbaik. Cukup lama kami menunggu dan Ani sudah ketiduran beberapa lama. Tiba-tiba suara wanita yang berbisik kembali terdengar. "Kalau kalian mau pergi, sekaranglah waktunya." Aku memperhatikan keluar saat mendengar suara itu. Dan benar makhluk besar itu sudah tidak ada. Tapi makhluk berwujud anak kecil itu masih ada di tempatnya. "Tidak, kami harus tunggu sampai pagi," ucapku membalas bisikan tersebut. "Kalau pagi sudah datang, kalian sudah tidak di alam kalian lagi." Dan seketika Ani pun terbangun. "Cahyo, kita harus pergi dari sini sebelum matahari terbit," ucap Ani tiba-tiba. "Kalau makhluk itu menghilang, kita juga akan ikut terbawa ke alamnya." Sepertinya Ani mendapat suatu petunjuk dari mimpinya barusan, dan petunjuk itu sama persis yang diberitahukan wanita itu kepadaku. Sepertinya memang kami harus bertaruh untuk menerobos makhluk berwujud anak kecil itu dan menerjang derasnya hujan di luar sana. "Hati-hati, makhluk itu mungkin saja masih ada di luar." "Baik, terima kasih atas bantuannya. Tapi kamu siapa?" tanyaku sebelum meninggalkan persembunyian itu. "Nyalakan saja korek itu." Aku mengikuti sarannya dan sekali lagi cahaya kuning menerangi ruangan persembunyian kami yang ternyata berada di dalam mesin yang sudah tua. Seketika aku menoleh ke arah suara itu. Terlihat sosok wanita dengan wajah pucat melayang dengan pakaian putih lusuh yang bernoda dengan darah. "Cahyo, itu kuntilanak," ucap Ani yang ketakutan dan segera menarikku keluar mesin itu. Terdengar suara tawa kuntilanak yang menemani kami menerobos gelapnya pabrik gula yang dipenuhi makhluk korban tumbal setan raksasa itu. Dengan nafas yang hampir habis, tanpa terasa kami berhasil sampai keluar pabrik dengan guyuran hujan yang sangat deras. Korek api yang dibawakan oleh Bu Le tak lagi dapat menyala. Aku mencoba mencari arah kemana aku datang, namun aku sedikit tidak yakin. Seketika muncul kilatan yang disusul dengan suara petir yang menggelegar. Dan samar-samar aku melihat sosok makhluk sebesar bangunan rumah Belanda di belakang kami, sedang memperhatikan dengan matanya yang memerah. Aku terjatuh di tanah melihat makhluk itu merangkak dengan kaki dan tangannya yang sangat panjang ke arah kami. "Kenapa, Cahyo?" tanya Ani yang kebingungan. "Setan itu masih di sini," jawabku sambil menunjuk ke arah makhluk itu. Ani yang melihatnya juga terjatuh dan hampir tak mampu mempertahankan kesadarannya. Saat makhluk itu mulai mendekat, sesuatu seperti menarik bajuku dengan pelan. Aku menoleh ke belakang dan ternyata itu adalah Kliwon. Ia seolah memberikan isyarat kepadaku untuk mengikutinya. "Ani, berdiri!" ucapku berusaha mengangkat tubuh Ani dan menariknya ke arah Kliwon berlari. Kami menerjang hutan yang dipenuhi pohon pisang sesuai jalur yang ditunjukkan oleh Kliwon. Makhluk itu mengejar hingga semakin dekat. Namun saat melewati rumah dengan arsitektur Belanda yang sangat tua, sepertinya makhluk itu tak lagi mengejar kami. Aku berhenti sebentar untuk menarik nafas dan memastikan kondisi Ani. Kliwon berbalik seolah memerintahkanku untuk terus berlari. Memang aku merasakan bahaya yang tidak lebih baik dari makhluk itu di sekitaran tempat ini. Mungkin saja ini yang membuat makhluk itu tak lagi mengejar kami. Tanpa sengaja aku menengok ke arah jendela rumah Belanda itu dan di sana terlihat sesosok wanita dengan pakaian bangsawan Belanda berwarna merah menatap tajam ke arah kami dengan tatapan yang sangat mengerikan. Aku mencoba tidak memperdulikannya dan segera masuk ke dalam hutan yang menghubungkan tempat ini ke desaku. Lelah berlari, aku dan Ani terjatuh di tengah derasnya hujan dan di tengah gelapnya hutan ini. Namun kini Kliwon tidak lagi terlihat terburu-buru. Ia malah kembali ke arahku seolah memastikan keadaanku. "Kamu gak apa-apa, Ani? Masih kuat jalan kan?" tanyaku sambil menyempatkan meminum air tetesan hujan untuk menghilangkan dahagaku. Ani mengangguk namun wajahnya sudah terlihat pucat karena kelelahan. Kami berjalan perlahan di hutan mengikuti arah Kliwon yang sepertinya lebih hafal tentang hutan ini daripada aku. Dan tak lama setelahnya hujan perlahan mulai berhenti. Tak lama setelahnya kami melihat cahaya api mendekat masuk ke dalam hutan. Aku yakin itu adalah warga yang sedang mencari kami. Aku segera memberikan isyarat hingga mereka menghampiri kami berdua tak jauh dari mulut hutan. "Ya ampun Cahyo, Ani," ucap Pak Gimin yang sangat prihatin dengan kondisi kami. "Cahyo!" Bu Le yang ikut mencariku segera memelukku dengan erat. "Bu Le,
Cahyo ceritanya nanti aja ya, Cahyo capek, mau pingsan dulu habis ini. Ucapku yang memang sudah benar-benar kelelahan. Cahyo, makasih ya. Ucap Ani yang sekarang dibopong oleh Mas Gimin karena tidak kuat lagi berjalan. Ya sudah, gak apa-apa. Kalau kemana-mana bilang Mas Cahyo aja ya, gak usah takut. Ucapku mencoba sedikit menghibur Ani di perjalanan pulang. Gaya kamu, bisa selamat dari sana aja udah syukur. Ucap Bu Le sambil mengusap kepalaku. Aku hanya bisa sedikit tertawa dengan sisa tenaga yang aku punya. Tapi Ani, aku penasaran, pas kamu tidur tadi yang ngasih tahu kalau kita nggak boleh nunggu sampai pagi itu siapa? Tanyaku dengan penasaran. Oh itu, yang bilangin ke Ani tadi itu Pak Le Bimo.